Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardilan Yusmin dari kelas 4A Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah jurnal penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutika. Nah, tujuan saya untuk membahas jurnal tersebut adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE MSI. Nah, sebelum saya membahas mengenai jurnal tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan metode penelitian hermeneutika. Nah, jadi metode penelitian hermeneutika adalah pendekatan interpretatif yang digunakan dalam ilmu sosial, humaniora, dan studi sastra untuk memahami makna dalam teks atau fenomena manusia. Metode ini menekankan pentingnya memahami konteks yang lebih luas, memperlakukan teks atau fenomena sebagai sebuah keseluruhan, mengakui dialog antara peneliti dan objek penelitian, mengembangkan konteks historis, dan bersikap terbuka terhadap berbagai interpretasi. Nah, langkah-langkah penelitian hermeneutika meliputi pemahaman awal, analisis, interpretasi, dan refleksi, serta kesimpulan. Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian untuk memahami makna yang terkandung dalam teks atau fenomena, serta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia dan budaya mereka. Sebagai contoh, dalam memahami sebuah puisi, seorang pembaca harus mempertimbangkan konteks historis penulisnya, makna-makna yang tersembunyi di balik kata, serta perasaan atau emosi yang ingin disampaikan oleh penulis melalui puisi tersebut. Hermeneutika membantu pembaca untuk memahami puisi tersebut secara lebih dalam dan menyeluruh. Metode penelitian hermeneutika dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk sejarah, sastra, sosiologi, antropologi, bahkan studi keagamaan. Dalam setiap konteks penelitian, hermeneutika membantu peneliti untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam teks atau fenomena, serta menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia dan budaya mereka. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan singkat saya mengenai metode penelitian hermeneutika. Sekarang saya akan membahas sebuah jurnal penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutika. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, di sini saya akan membahas sebuah jurnal penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutika. Jurnal ini saya kutip dari sebuah jurnal ilmu manajemen, ekonomi dan kewirausahaan, volume 2, nomor 1 Januari 2024, dengan judul Implementasi Manajemen Bisnis dalam Novel Kedai Bunga Kopi karya Rere. Jurnal ini dibuat oleh Apriliani Nurul Afifah, Ardelia Normalita, dan Eva Dwi Kurniawati dari Universitas Teknologi Surabaya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi manajemen bisnis dalam novel Kedai Kopi Bunga karya Rere. Penelitian ini menyoroti 4 fungsi manajemen yang diterapkan dalam menjalankan bisnis oleh toko melati, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Melalui novel ini, peneliti ingin memberikan pemahaman tentang bagaimana manajemen dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis serta menggambarkan pentingnya manajemen dalam mencapai tujuan bisnis. Kemudian, dalam jurnal penelitian ini, sang penulis mengatakan bahwa berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Curhanisa, Hawa, dan Hidayati dalam jurnal yang berjudul Analisis Nilai Pendidikan pada Novel Kedai Bunga Kopi karya Rere tahun 2017 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menyatakan bahwa dalam novel Kedai Bunga Kopi ditemukan 4 nilai pendidikan, yaitu nilai pendidikan religius, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan nilai pendidikan budaya.
Dalam penelitian kali ini, terdapat pembaruan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di mana penelitian ini melakukan analisis penerapan manajemen terhadap bisnis yang dilakukan pada novel Kedai Bunga Kopi karya Rere yang ditinjau dari sisi fungsi manajemennya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya metode penelitian ilmiah dibagi menjadi dua macam, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang dijabarkan dalam informasi atau penelitian ini dijabarkan dalam bentuk kalimat dan tidak dalam bentuk angka. Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu hermeneutik atau menafsirkan teks. Hermeneutik merupakan suatu metode yang dapat mengkaji dan menafsirkan ungkapan-ungkapan serta anggapan dari orang-orang lain atau teks dalam histografi. Dalam metode ini, hal yang perlu dilakukan adalah dengan mencatat informasi yang berkaitan dengan topik permasalahan. Informasi tersebut dapat berupa teks bentuk kata, frasa, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, dan paragraf. Objek material dalam penelitian ini adalah novel Kedai Bunga Kopi karya Fajawari, terbitan Araska Purcell tahun 2017 pada cetakan pertama. Objek formal dalam penelitian ini adalah implementasi manajemen bisnis. Kemudian, motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana manajemen bisnis diterapkan dalam novel Kedai Bunga Kopi karya Rere, serta untuk menggambarkan pentingnya manajemen dalam mencapai tujuan bisnis. Kemudian, dari hasil penelitian ini, sang penulis mengatakan bahwa dalam buku Dasar-Dasar Manajemen karya Kartoyo yang mengatakan bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis, paling tidak harus melaksanakan 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pada novel Kedai Bunga karya Kopi Reni Farjawari atau yang akrab disapa Rere, hal tersebut dapat teramati. Penjelasan lebih lanjut akan hal tersebut akan dipaparkan melalui subbab selanjutnya. Yang pertama ada perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah proses menentukan tujuan bisnis yang ingin dicapai, strategi bisnis, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan perencanaan yang baik, berarti kita dimungkinkan untuk memilih ketidakadakan yang paling baik dalam arti yang paling ekonomis. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan peluang keberhasilan, dan memberikan kerangka kerja yang solid untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dalam novel tersebut, terdapat sebuah kutipan yang berbunyi bahwa itu juga bukan keinginan Lati, Pak. Lati ingin berbisnis dan ingin bisa menyekolahkan adik-adik sampai tinggi, tapi Lati bingung bagaimana caranya. Nah, kutipan di atas menegaskan bahwa dalam manajemen pasti memiliki fungsi perencanaan. Tokoh Melati dalam novel tersebut memiliki rencana untuk mendirikan bisnis agar bisa mengubah keadaan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan bisnisnya, Melati mempunyai suatu tujuan yang termaksud ke dalam fungsi manajemen, yaitu perencanaan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu langkah kunci dalam mendirikan bisnis yang baik. Proses ini melibatkan penentuan struktur organisasi, pengalokasian tugas, dan tanggung jawab, serta menciptakan budaya kerja yang sehat. Pada fungsi ini, kita harus menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Mengorganisasikan merupakan proses menggabungkan orang-orang berdasarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidang-bidang sehingga terintegrasikan hubungan kerja yang strategis, kooperatif, harmonis, dan seirama dalam mencapai tujuan. Dalam novel tersebut terdapat sebuah kutipan yang berbunyi,
Pertama, melatih mengenalkan kualitas kopi Arabica kepada para penduduk desa, memperkenalkan harga jual yang tinggi, dan mencengangkan di pasaran dunia. Nah, kutipan di atas menegaskan bahwa manajemen memiliki fungsi pengorganisasian. Tokoh melatih dalam novel tersebut untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan memperkenalkan kualitas kopi Arabica terhadap para penduduk desa dan juga memperkenalkan harga jual yang tinggi jika dipasarkan. Pemasaran merupakan hal penting untuk mendorong keberhasilan bisnisnya. Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam memilih pasar secara sasaran dan meraih atau mempertahankan serta menimbulkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada pengarahan. Jadi pengarahan dalam petunjuk bisnis merujuk pada proses memandu, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas bisnis agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melibatkan pemberi petunjuk, pemantauan kinerja, dan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya manusia dan materi. Fungsi ini untuk memengaruhi para pekerja agar bersemangat dalam bekerja. Nah, kemudian dalam novel tersebut terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, lalu cara yang persuasif berhasil mengumpulkan petani kecil di desanya untuk mulai menanam kopi Arabica. Nah, kutipan di atas menegaskan bahwa dalam manajemen memiliki fungsi pengarahan. Tokoh Melati dalam novel tersebut berhasil mengarahkan para petani yang ada di desanya untuk menanam jenis kopi Arabica. Tidak lupa, Melati juga memberikan petunjuk dan pengarahan kepada para petani agar cara untuk membudidayakan yang kemudian hanya menjeburnya setengah kering saja karena proses selanjutnya akan diteruskan oleh Melati sendiri. Hal ini menegaskan bahwa fungsi manajemen bisnis pengarahan berpengaruh terhadap pengelolaan bisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada pengendalian. Jadi pengendalian dalam berbisnis merupakan fungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam menjalankan usahanya. Kegiatan dari fungsi pengendalian adalah dengan mengawasi aktivitas-aktivitas dan selalu memastikan semuanya sudah terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan awal bisnis. Dalam novel tersebut terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, Melati berpergian ke kota hanya untuk ke perpustakaan daerah, menghabiskan waktu membaca buku. Nah, kutipan di atas menegaskan bahwa dalam manajemen memiliki fungsi pengendalian. Tokoh Melati berpergian ke kota demi membaca buku untuk menambah wawasan agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam usaha untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menjalankan usahanya dipengaruhi oleh fungsi pengendalian manajemen. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, sang penulis dapat menyimpulkan bahwa ditemukan 4 fungsi manajemen, yaitu terdapat fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Dengan menerapkan keempat fungsi tersebut, dapat dipastikan suatu bisnis dapat terrealisasikan sesuai dengan tujuan awal. Contohnya pada tokoh Melati yang berusaha merintis usaha kopinya dari awal hingga akhirnya ia dapat membuka kedai kopi yang sangat ia harapkan. Sang penulis juga mengatakan bahwa pada dasarnya novel Kedai Kopi Bunga ini hampir tidak ada kekurangannya. Hanya saja pada akhir kisah diceritakan seperti ada yang menggantung pada beberapa part cerita dan penulis mendeskripsikan alur cerita harus membuat para pembaca lebih berkonsentrasi lagi agar dapat membayangkan apa makna yang tertulis oleh pengarang. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang memiliki porsi yang berbeda-beda tentang keberhasilan dan manusia dapat meraih impiannya selama manusia yakin dan percaya serta berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan impiannya agar menjadi kenyataan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.